Shalom saudara, kita kembali mengikuti acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab Abam di episode 413. Pertanyaan pertama dari wanita usia 27 tahun. Shalom Pak Era, saya mau bertanya mengenai mama dan papa saya. Papa usia 59 tahun dan mama 55 tahun. Sudah menikah selama 30 tahun dan mempunyai anak. Dari awal menikah memang mama dan papa sudah beda agama. Papa bukan Kristen, sempat mama bawa ke Kristen, tapi papa kembali lagi ke agamanya. Ya. Dan sampai sekarang malah membenci agama Kristen karena menurutnya agama Kristen itu fanatik. Dan sifat mama saya juga tidak memberi contoh yang baik karena mama suka marah-marah. Selama 30 tahun papa saya tidak menafkahi keluarga. Awalnya papa saya memang dari keluarga cukup berada, tapi papa saya main judi. Sampai semua dijual habis dan bahkan papa saya juga melakukan KDRT kepada mama, baik secara fisik maupun verbal. Pada tahun 2015 mama saya pernah selingkuh. Ya hanya sebatas chattingan dan teleponan. Lucunya selingkuhannya itu juga orang Kristen dan pelayanan dan memiliki istri dan anak. Tapi hubungan mereka tidak berlangsung lama karena perselingkuhan itu diketahui oleh papa saya. Dan papa saya marah besar sampai memukuli mama saya. Kemudian papa dan mama yang berbaikan kembali. Tapi sudah 2-3 tahun terakhir ini papa mama saya sudah tidak pernah bicara satu sama lain. Papa saya tidak peduli sekali dengan mama saya dan sebaliknya. Sampai sekarang mama saya kembali selingkuh dengan pria duda. Istrinya meninggal November 2020. Sudah tua sekali, 70-an. Mama saya bertemu dengan pria itu Februari 2021. Anehnya Pak Eras, mama saya sangat fanatik dengan kekristenan. Setiap hari dan setiap saat dia selalu ikut acara gereja. Sangat seperti orang Farisi. Bahkan setiap malam mama saya dengan pria selingkuhannya berdoa bersama di telepon. Kadang saya bingung apa doanya didengarkan Tuhan. Oh, tunggu sebentar. Dia selingkuhannya ini siapa, saya ulangi. Umur 70 tahun, sudah punya istri belum juga tidak jelas di sini ya. Sekarang kondisinya papa mama masih satu rumah dengan anak-anak karena anak-anak yang membiayai sewa rumah. Tapi mama saya sudah tidak mau satu kamar dengan papa saya dan papa saya juga tidak tahu tentang perselingkuhan itu. Atau tidak peduli lagi, saya kurang tahu. Saya tidak mau terlalu ambil pusing karena saya sudah trauma dengan keributan antara papa mama saya selama ini. Yang saya mau tanyakan, apakah wajar mama saya berselingkuh? Ya tentu tidaklah, ini salah. Padahal saya udah ingatkan berkali-kali itu dosa, tapi mama saya selalu bilang selama ini, mama saya tidak pernah bahagia sebagai istri, sekarang dia menemukan laki-laki yang sangat mencintai dia. Kamu ingatkan mama kamu dan berdoa, setelah itu jangan banyak bicara. 2. Apakah saya salah jika mau papa mama saya bisa rujuk kembali? Ya haruslah rujuk kembali. Apa saya seharusnya membiarkan saja dan tidak perlu mendoakan kembali? Tetapi doakanlah. Tapi seringkali saya juga merasa papa saya keterlaluan jadi suami. Meski juga kadang merasa mama saya juga keterlaluan jadi istri. Ini berat. Orang tua seperti ini bisa membuat anak-anak menjadi rusak. Tapi puji Tuhan kamu tidak rusak. Kamu bisa mendengar suara kebenaran dan mengerti itu salah. Yang kamu bisa lakukan sekarang sebenarnya hanya berdoa saja. Dan menampilkan kehidupan Kristen yang baik, yang anggun. Jadi nasihat saya adalah perhatikan papa. Beri kasih sayang kepada papa.
untuk menyembuhkan papa dan dia bisa menemukan Kristen sejati di dalam hidupmu. Karena dia tidak menemukan Kristen di dalam hidup mama. Ya. Dan kamu juga tidak boleh tidak menghormati mama walaupun mama berbuat kesalahan. Tetap menghormati mama dan mengasihi mama. Tetapi sekali lagi papa harus kamu perhatikan lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan beri kesaksian hidup yang baik kepada papa. 3, bahkan mama saya suka bilang mau menikah lagi. Tapi saya pikir kalau sampai mau menikah lagi, saya tidak mau menerima mama saya kembali. Menurut papa apa itu salah? Salah. Apapun yang terjadi hari esok, dia tetap mama kamu. Dia bisa menikah lagi 2 bulan kemudian cerai. 1 bulan kemudian cerai. Lalu kalau kamu sudah tidak mau menerima mama kamu, lalu siapa yang akan melindungi dia? Tidak boleh. Apapun papa mamamu tetap papa mamamu dan tidak bisa digantikan. Itu nasihat saya. Kamu turuti. Ya, tidak boleh kamu jahat terhadap orang tua. Yang kedua. Dari wanita usia 44 tahun, single parents dari Bandung. Salam Pak Era, saya single mom dari satu kota dari Bandung dengan 2 orang anak laki-laki usia 19 dan 15 tahun. Jadi waktu dia menikah masih lumayan muda ya. 25 tahun, ya udah lumayan ya. 5 bulan yang lalu tepatnya 7 Oktober 2001 suami meninggal mendadak saat olahraga bulu tangkis. Saya dan anak-anak benar-benar syok. Saya sangat merindukan sekali sosok almarhum suami yang saya sangat merindukan sekali sosok almarhum suami. Yang teringat semua kebaikan-kebaikannya. Seminggu setelah pemakaman saya bermimpi seolah-olah saya dibawa ke suatu tempat yang nyaman, tepatnya di halaman rumah yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang. Saya melihat suami saya berada di bawah pohon dan berkata kepada saya, "Nggak sakit kok, Dek." Semasa hidupnya suami memanggil saya Dek. Cuma sakit sebentar dah gitu hilang, ya waktu anfal itu ya. Terus suami saya menuju meja makan yang penuh dengan makanan. Suami saya minum madu. Saya cuma melihat dan merasa aneh kenapa dia minum madu. Padahal semasa hidupnya dia nggak suka minum madu. Damai banget sampai saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya cuma melihat dan merasa damai. Yang ingin saya tanyakan apakah mimpi itu berasal dari Tuhan. Saya tidak bisa menjawab 100%. Ya atau tidak, tetapi dari feeling saya dari Tuhan. Kalau sampai kamu merindukan sosok suami yang selama hidupnya punya kebaikan, sulit dia masuk neraka. Lalu yang menarik adalah dia minum madu. Padahal di dunia ini dia tidak suka minum madu. Saya ingatkan bahwa madu di surga beda dengan madu di Jakarta atau di Bandung. Ya. Karena kerinduan yang mendalam setelah itu saya tidak pernah dimimpikan lagi. Saya kira itu cukup pesan dari Tuhan bahwa suami Anda itu bukan pria jahat. Jadi lebih kemungkinan besar dia ada di kerajaan surga. Itu menggambarkan dunia akan datang nanti. Jadi sekarang kamu dengan usia 44 tahun, kalau saran saya sih tidak usah menikah lagi. Membesarkan anak-anak, dan nanti kamu bertemu dengan suamimu di langit baru, bumi baru. Ikuti Truth ID terus, berdoa bersama saya untuk berkemas-kemas. Ya, oke, luar biasa. Pertanyaan ketiga, 20 tahun. Ini pria atau wanita, kita lihat ya, usia 20 tahun. Salam Bapak Pendeta Erastus, sebelum saya bertanya, saya mau berterima kasih untuk program-program dari Truth ID, terlebih program Anda bertanya, Alkitab menjawab, agar saya bisa bertanya. Saya mau cerita Pak, saya 20 tahun. Saya sementara sudah kuliah di jurusan yang saya pilih sebelumnya, orang tua menyuruh saya untuk menjadi pendeta. Jadi dia
kuliah di jurusan yang saya pilih. Sebelumnya orang tua menyuruh saya untuk menjadi pendeta, jadi sekarang dia bukan sekolah pendeta ya. Namun saya tidak lulus tes karena mungkin saya pelin-pelan dan belum berketetapan hati. Saya mengikuti keraguan hati saya bahwa saya tidak layak dan nggak sanggup jadi pendeta. Karena bagi saya profesi pendeta adalah profesi yang mulia dan butuh tanggung jawab terhadap jiwa-jiwa umat. Sejak saat itu mama saya mungkin sangat kecewa. Kami tidak sedekat dulu. Mama saya selalu membanding-bandingkan saya dengan teman saya yang memilih sekolah pendeta. Lama-kelamaan saya mulai berasa bersalah, menyesal dan tertuduh karena saya tidak menggenapi nasar mama saya. Saya kehilangan motivasi dan arah. Saya merasa tertolak, Pak. Setiap saat seperti saya memikul beban ini. Mungkin berat, saya nggak bisa tanggung perasaan ini lagi. Mama kamu itu mungkin tidak tahu bahwa pelayanan itu tidak harus jadi pendeta. Mau jadi pedagang, jadi praktisi hukum, tenaga medis, itu juga pelayanan yang tidak kalah mulianya dengan pendeta. Tapi baiklah, kita baca terus ya pertanyaanmu. Saya depresi dengan semua pikiran yang muncul. Oh ya, saya harus tambahkan lagi. Kalau sampai jadi pendeta itu memang panggilan khusus. Dan memang dengan tanggung jawab dan risiko yang lebih berat secara moral dan kerohanian. Saya depresi dengan semua pikiran yang muncul. Saya tidak menemukan solusinya. Sementara saya tidak bisa berhenti kuliah dari jurusan sekarang. Apa saya dibenci Tuhan karena kesalahan saya ini, Pak? Belum tentu. Kemungkinan juga tidak. Karena di firman juga mengatakan Tuhan membenci orang bernasar tapi tidak menepatinya. Saya mohon penjelasannya, Pak. Ini bukan nasar kamu kan, nasar mamanya ya. Jadi bukan salah kamu. Dan mama harus tahu kalau kamu di jurusan ini nanti kamu melayani pekerjaan Tuhan di bidangmu. Itu juga mulia daripada jadi pendeta dengan motif yang salah. Malah lebih salah itu. Saya harus bagaimana, Pak? Terima kasih untuk jawabannya. Gini, yang pertama kamu harus tunjukkan bahwa kamu jadi manusia rohani. Tunjukkan kepada mama bahwa kamu jadi anak yang sangat baik. Bukan baik ya, sangat baik. Menghormati orang tua, rohani, banyak berdoa, mendengarkan firman, hati-hati bergaul. Mamamu biar melihat itu. Lalu beritahu jawaban Om Eras ini kepada mamamu. Mam, pelayanan tidak harus jadi pendeta. Tetapi nanti suatu hari setelah kamu lulus dari sekolah ini, suatu hari kamu jadi pendeta bisa tidak harus sekolah pendeta. Bisa jadi pendeta tidak harus sekolah pendeta. Oke? Kasih tahu mama begitu. Mam, aku nanti akan jadi pendeta. Bisa jika Tuhan mengendaki. Tidak harus sekolah pendeta. Ya, tidak sedikit orang yang tidak sekolah pendeta jadi pendeta yang baik loh. Di sekitar saya itu ada beberapa pengusaha yang menjadi pendeta. Bukan sekolah teologi. Kasih tahu kepada mama yang terakhir ini. Ini penting. Lulus S1, kamu bisa ambil S2 pendeta. Jangan lupa di STT Ekumene kalau kamu di Jakarta. Ya, kasih tahu mama saya akan sekolah pendeta nanti setelah lulus jurusan ini. Oke, cukup. Senang saya dengarnya, kamu anak manis, kamu anak baik. Oke, wanita. Pertanyaan dari wanita usia 25 tahun ya. Saya seorang istri yang sudah menikah selama 25 tahun dan selama pernikahan saya tidak pernah ada ketentraman yang saya rasakan. Selama pernikahan saya selalu ketakutan yang saya rasakan kalau dekat dengan suami. Mungkin karena dia suka emosi dan kalau marah suka mengancam dan mengumpat. Untung dia tidak berani melakukan KDRT. Karena pernah dia mau lakukan, saya membalas. Tapi sejak itu saya merasa bersalah dan berdosa. Maka sejak saat itu saya takut kalau ketemu atau berada satu ruangan selalu bertengkar dan tidak pernah ada komunikasi yang
searah, pasti selalu akhirnya bertengkar, dan apa yang saya lakukan selalu salah di mata suami. Teman-teman biasa memberitahu kepada saya supaya bisa bersikap lebih tegas kepada suami, tapi saya tidak bisa karena belum bicara, suami sudah lebih dulu emosi dan selalu mengancam mau menceraikan saya, bahkan mau mengusir dan mempermalukan saya hanya gara-gara hal sepele. Contoh hal yang tidak disukai suami, saya suka lupa kalau taruh barang, padahal saya sudah berusaha berubah supaya apa yang tidak disukai suami saya lakukan lagi. Suamimu umur berapa ya? Ini tidak ditulis. Suamimu itu orang yang punya kejiwaan negatif. Kayak orang sakit jiwa ini. Tetapi kamu juga orang yang tidak bisa mengalah atau tidak mau mengalah. Kamu hidup bersama ini seperti kucing dan anjing. Aduh. Tapi kalau kamu mau mendengar nasihat saya, kamu sekarang diam saja. Dia mau apa, diam saja. Kamu belajar turut ID, berdoa bersama saya saja. Ya. Dia tidak menyakiti kamu secara fisik dengan KDRT, tapi secara verbal ini. Kamu lama-lama sakit jiwa juga menghadapi pria seperti ini. Makanya kalau kamu tidak cepat-cepat melarikan diri kepada Tuhan, berkemas-kemas memandang Tuhan saja dan langit baru bumi baru, kamu bisa stres, depresi, jangan-jangan jadi gila. Suamimu ini seorang yang memiliki kejiwaan yang bermasalah. Ini pria seperti ini, pria yang belum lengkap namanya. Tapi saya berpikir suamimu ini orang cerdas. Suamimu itu orang cerdas, orang yang tahu strategi, ya, dan kamu akan sulit menghadapi orang ini, ya. Soal kecil saja dia bisa marah, waduh. Sampai semua teman-teman saya dihentikan karena suami merasa teman-teman saya tidak membawa dampak yang baik buat saya. Tapi saya merasa mereka adalah teman-teman yang selalu mensupport saya dan menguatkan. Dan terus terang saya merasa di rumah saya tidak dihargai sama sekali, sehingga pernah terlintas dalam pikiran saya untuk meninggalkan rumah. Suami adalah seorang aktivis gereja yang sangat rajin berdoa. Wah, pertanyaan saya, bisakah saya meninggalkan suami kalau saya diusir? Dan kenapa ya saya ini tidak bisa berubah dan menjadi seperti yang suami inginkan? Sehingga bisa ada kedamaian, karena dalam sebulan mungkin hanya 5 hari kami bisa berdamai. Selebihnya pasti bertengkar. Wow. Kamu juga jadi wanita yang belum lengkap sebenarnya. Kamu ini wanita yang belum lengkap. Selain itu kamu juga orang yang tidak stabil. Suamimu tidak ingin kamu bergaul dengan teman-teman karena dia tidak ingin selain kamu menurut dia, ya, dipengaruhi buruk. Dan memang ada pengaruh buruk juga nih ketika kamu diajari bersikap tegas kepada suami. Ini nasihat yang salah loh. Ini nasihat yang keliru buat kamu jadi garang. Suami juga tidak ingin kamu punya teman. Ya seperti Rusia tidak ingin Ukraina punya NATO. Jadi sekarang yang kamu lakukan ya, nak, umur masih 25 tahun. Masih lebih tua anak saya paling kecil. Ini usianya, maaf. Saya seorang yang sudah menikah selama 25 tahun. Buset. Umurmu sudah 45 tahun. Kamu punya anak enggak? Lah kamu dengan usia 45, 46, 47, 48 ini. Buset, kamu kok belum pada mateng nih, piye toh ya? Kamu ini berat ini. Berubahnya juga berat, tetapi bisa. Nasihat saran saya, kamu mencari Tuhan dan jangan banyak bicara. Nasihat saya ya, mengalah. Jangan berkata, wah kalau mengalah saya diinjek. Nasihat temanmu itu ya, tegas kepada suami itu salah. Saya khawatir suamimu punya alasan kenapa kamu tidak boleh bergaul dengan teman-temanmu yang katamu mensupport. Mungkin tidak mensupport, suamimu juga menangkap gejala, simptom, tanda-tanda teman-temanmu tidak membawa kamu kepada kebenaran.
Coba kalau ke temanmu seperti saya misalnya, nasihatnya begini, mengalah, diam, dianggap salah enggak apa-apa, dikalahkan enggak apa-apa, kalah untuk menang, disalahkan enggak apa-apa, tapi enggak akan bisa dikalahkan. Kan prinsip-prinsip begitu. Suamimu seorang aktif ke gereja dan rajin berdoa. Kemungkinan suamimu juga berusaha untuk berubah tapi belum bisa. Suamimu punya masalah kejiwaan, kejiwaannya belum lengkap. Tapi dia bisa menyadari kesalahannya karenanya dia banyak berdoa atau dia masih aktif dalam pelayanan. Mungkin masalahnya juga banyak dari kamu. Jadi bukan salah suami penuh, kamu juga punya masalah. Suami ini juga pasti latar belakangnya buruk, keluarganya juga belum tentu baik, pergaulan juga dulu buruk. Kamu sembuhkan dirimu untuk bisa menyembuhkan suamimu. Apalagi kalau kamu sudah punya anak, waduh bahaya sekali ini. Ya, jadi sekarang nasihat saya diam, mengalah, jangan banyak bicara, mencari Truth ID, berdoa bersama saya, tunjukkan kamu berubah lebih baik dari suamimu, dan kamu akan bisa menyembuhkan suamimu. Kalau kamu diusir, pergi enggak? Kalau kamu sudah berubah, dia tidak akan mengusir kamu. Kalau kamu mengalah, dia tidak akan mengusir kamu. Oke? Lakukan ini. Kalau kamu bilang, berat Pak, kamu mau masuk surga enggak? Ya maulah Pak, jamu gitu kan? Kamu mau enggak menjadi anggota keluarga kerajaan surga, menjadi hulu balang Tuhan Yesus? Mengalah, disalahkan diam. Seakan-akan kalah. Ya, sembuhkan dirimu karena jiwamu juga belum lengkap dengan usia. Sudah 45 tahun, 46, 47 kau masih begini nih. Wow. Terlambat. Ikuti Truth ID, kamu nanti akan bisa. Oke? Bisa berubah. Pertanyaan berikut dari pria usia 22 tahun single. Halo salam Pak Era, saya baru ini nonton channel YouTube Bapak tentang Abam. Dan saya ingin bertanya, saya berpacaran dengan salah satu keluarga jauh. Dia masih 18 tahun umurnya. Kita berpacaran baru jalan 4 bulan. Dan sering melakukan hubungan seks. Di bulan Februari ketika dia telat haid, saya berdoa supaya jangan terjadi yang buruk dan berjanji dengan Tuhan untuk tidak lagi melakukan hubungan seks. Dan ternyata dia sehat dan aman. Tapi kemudian di pertengahan Februari ketika dia sudah haid, kita jatuh lagi dalam dosa dan kembali muncul ketakutan. Dan meminta supaya jangan terjadi yang buruk. Dan kalau tidak hamil, maka daripada ke depan terus melakukan dosa, maka lebih baik saya akhiri hubungan tersebut. Ketika dinyatakan tidak hamil, tapi saya belum ada keberanian untuk mengakhiri hubungan dengan dia karena masih merasa tergantung sayang dan tidak ingin berpisah. Seiring berjalan pacaran pun sering terjadi salah paham, ribut, kemudian baikan lagi, kemudian seperti itu lagi. Seperti itu lagi maksudnya damai atau melakukan hubungan seks. Nggak jelas ini. Ketakutan saya untuk melepaskan dia. Dia di sini merantau sendirian, tidak ada keluarga. Jika saya meninggalkan dia, saya khawatir ke depan dia akan kenapa-kenapa, tidak bisa hidup di kota besar dan mengalami masalah lain dan kembali mengulang dosa-dosa dia dengan cowok yang baru yang akan dia temuin. Kemungkinan iya. Wanita yang sudah ditiduri seperti ini dan menikmati kenikmatan seks akan cenderung melakukan hal yang sama dengan pria lain. Jadinya saya seperti galau antara beberapa pilihan, ingin ditinggalkan supaya tidak berbuat dosa lagi dan saya janji sama Tuhan, tapi takut nanti dia sendirian tanpa kehadiran saya. Jadi kenapa nanti dari takut ya? Atau tetap menjalankan hubungan tetapi berbalik kepada jalan-jalan Tuhan dan tidak melakukan kembali dosa tersebut. Mohon pencerahannya. Yang pertama, nak, kamu itu sudah kerja atau belum? Usia 18 tahun dia itu kuliah atau kerja, saya tidak tahu. Tetapi kamu jahat. Kamu jahat kalau kamu sudah melakukan hubungan badan dengan dia, lalu sekarang karena kamu takut berbuat dosa, kamu meninggalkan dia. Itu jahat. Kamu harus tetap memiliki hubungan dengan dia,
Mungkin bukan pacaran atau berteman atau pacaran tapi tidak melakukan dosa itu lagi. Sambil mencari kehendak Tuhan. Kamu harus lindungi dia. Karena kamu sudah membangun hubungan dengan dia. Kalau kamu putus dengan dia, kemungkinan dia akan melakukan hubungan dengan banyak orang. Karena sudah terbiasa melakukan itu. Jadi sementara ini nasihat saya kepada kamu, nak, kamu cari Tuhan. Ajak dia cari Tuhan bersama. Ya, setelah itu nanti kamu baru mengerti kehendak Tuhan apa. Kemungkinan kamu putus dengan dia nih, kamu akan ketemu wanita lain, kamu akan melakukan hubungan lagi. Kamu itu mau putus dengan alasan tidak mau berbuat dosa karena kamu sudah dapat madunya. Kamu dengan usia yang muda yang belum stabil ini sudah menikmati madu dari seorang perempuan. Lalu kamu cenderung untuk tidak meneruskan hubungan itu. Kamu sudah ada sedikit dalam tanda kutip bosen. Nanti kalau sudah lama gak ketemu, pengen ketemu lagi dan bisa hubungan lagi. Kamu jahat, nak. Kamu jahat. Makanya kamu jangan lakukan itu supaya kamu tidak menjadi jahat. Ya, bertobat. Jangan lakukan dosa itu lagi. Dan kamu harus membelas kasihani dia. Bayangkan kalau kamu orang tuanya dia. Bayangkan kalau dia itu adikmu. Jangan berlaku semena-mena. Setelah kamu hisap madunya, kamu petik bunganya, kamu buang. Ya. Tapi kamu dengan bertanya ini, kamu anak baik. Masih punya kebaikan maksud saya. Tapi kalau kamu lakukan yang tadi itu, kamu jahat. Tapi kalau kamu tidak lakukan, kamu menghindari kejahatan. Saya tidak suruh kamu menikah dengan dia ya. Tidak harus mesti jadi. Tapi coba kamu mencari kehendak Tuhan, berdua mencari Tuhan dan tidak melakukan hubungan seks dulu. Tidak boleh sampai nanti kamu diberkati. Itu apalagi masih ada hubungan famili kan? Nggak boleh gitu dong ya. Oke, pertanyaan berikut. Pria usia 58 tahun. Salam yang terhormat Pendeta Erastus yang dikasih Tuhan Yesus. Izinkan bertanya dari hati yang paling dalam. Sesuai dengan anjuran Bapak untuk menyediakan waktu membaca Alkitab setiap hari dan anjuran Bapak telah saya lakukan selama 7 tahun ini. Saya membaca Alkitab setiap hari. Biasanya saya membayangkan seperti ada di peristiwa untuk memudahkan memahami ajaran Tuhan Yesus. Tetapi ada beberapa hal yang saya alami. Jika membaca perjanjian lama di beberapa bagian, hati ini gundah dan badan lemas. Jika pas berkaitan dengan pemusnahan musuh, pembunuhan, disembelih, dan lain-lain. Misalnya, 1 Raja-Raja 18 di mana Elia membunuh 450 Nabi Baal. Dan yang lainnya jika berkaitan hal yang menyeramkan dan pembunuhan. Bagaimana menghindari hal tersebut? Mohon advisnya. Oke. Sekarang di mana terjadi pembunuhan? Kalau Elia membunuh 450 Nabi Baal, kamu kan miris. Ya, kejadian itu memang miris. Tetapi perbuatan dari nabi-nabi Baal yang membuat Israel jadi sesat dan berapa ratus ribu atau juta masuk neraka, you bayangkan. 2. Pembunuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel atau pihak yang benar seperti Elia. Ini pasti kehendak Tuhan. Tuhan yang membunuh dia hanya memakai orang Israel atau Nabi Elia. Jadi kamu tidak boleh melihat, Anda tidak boleh melihat, maaf ya, Bapak tidak boleh melihat ini dari perspektif sudut pandang manusia. Harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Bahwa ini yang dikehendaki oleh Allah dan Allah menghendaki hal itu terjadi. Tetapi saya melihat kamu, Bapak ini, hatimu itu lembut. Hatimu itu lembut. Jadi kalau hal begini buat kamu miris. Seperti ketika bangsa Israel disuruh membunuh orang-orang Kanaan, mau kejam sekali ya. Bangsa Amalek ditumpas habis. Wah kok miris ya. Jangan lupa bangsa Amalek itu bangsa perampok yang sudah membunuhi banyak orang, merampasi hartanya, bahkan mungkin juga memperkosa wanita-wanita. Dari
negeri kampung yang mereka jara. Oke, tapi saya senang Anda orang yang sedang dibentuk Tuhan. Anda sangat berbakat dan bukan tidak mungkin Anda sudah punya nama terdaftar di dalam kerajaan surga. Bertumbuh terus ya. Oke, saudara sekalian, ini sudah pertanyaan ke ini. Jadi masih bisa. Kita akan melihat pertanyaan berikut ya saudaraku. Wah, panjang-panjang sekali. Dari wanita usia 36 tahun mempunyai seorang istri. Seorang putri maksud saya, ini istri. Wanita ini ibu-ibu yang mempunyai seorang putri. Salam Pak Eras, ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan. Pertama, apa yang harus saya lakukan Pak supaya tidak berbohong pada suami saya yang berumur 43 tahun. Jadi bedanya ini sekitar 7 tahun. Soal keuangan, karena kami berdua sama-sama bekerja, gaji kami pun tidak banyak, kalau dipakai secara hemat pun hanya cukup untuk keperluan sehari-hari dan setor kreditan rumah dan biaya anak sekolah. Tapi beberapa waktu yang lalu suami saya pinjam uang dan sebagai jaminan BPKB motor. Itu pun tanpa sepengetahuan saya. Uang hasil pinjamannya itu hanya dia pakai untuk foya-foya. Jadi otomatis setiap bulannya pengeluaran kami jadi bertambah untuk store motor yang digadikan. Dan 4 bulan terakhir ini suami saya terima gaji, dia ambil 1 juta katanya untuk bayar hutang rokok di warung. Padahal setiap hari dia minta uang rokok ke saya. Tapi saya tahu 1 juta itu bukan dia pakai untuk bayar hutang rokok. Karena hampir setiap malam dia keluar rumah, pulangnya sudah larut malam dan dalam keadaan mabuk. Dan karena keuangan kami sudah tidak mencukupi, jadi setiap hari kalau dia minta uang rokok ke saya berbohong Pak. Saya bilang tidak ada uang, pada di dompet ada uang biar cuma 100.000. Karena saya tahu kalau saya jujur untuk bilang ada uangnya, tapi hanya cukup untuk pakai keperluan lain, keperluan kami. Dia akan tetap paksa untuk berikan uangnya ke dia. Kalau saya tetap tidak kasih, dia akan berontak dan teriak-teriak, makanya saya berbohong. Jawaban saya adalah kamu harus mulai tegas berkata tidak ada uang untuk rokok. Ini uang hanya untuk makan, tidak dikasih. Coba belajar begitu. Daripada kamu berbohong, lebih baik kamu terus terang. Uang tidak ada untuk rokok. Jawab itu. Apapun yang terjadi, lakukan. Daripada kamu berbohong. Ingat ini. Kalau kamu berbohong, kamu berdosa dan belum tentu kamu memperbaiki suamimu. Dan belum tentu suamimu baik. Beritahu tidak ada uang untuk rokok. Tidak ada uang untuk minum. Tidak ada uang untuk foya-foya. Kita udah miskin. Kok kamu tidak tahu? Begitu, tapi pakai bahasa yang halus ya, jangan kasar. Nggak bisa Pak, ini nggak boleh. Tegas saja. Sekali, 2 kali, 3 kali dia ngotot, lama-lama dia akan mengerti bahwa kamu punya prinsip. Kamu sudah punya anak lagi 1 ini. Aduh, pasti orang Kristen juga ini suamimu. Bener-bener nih. Pokoknya lakukan apa yang saya nasihatkan. Kamu ada uang, tidak ada rokok. Tidak ada uang untuk rokok, nggak ada uang untuk minuman. Ini uang untuk itu. Aduh. Ikuti Truth ID terus, berdoa bersama saya. Nanti kamu akan diberi hikmat Tuhan menghadapi suami model begini. Apa yang harus saya lakukan bos di tempat kerja saya? Seorang ibu berumur 50 tahun. Sudah 3 kali bersuami, jadi banyak sekali masalahnya. Kalau dia datang ke kantor, selalu dia bawa masalahnya ke kantor. Dan tempat dia melampiaskan amarahnya ke kita bawaannya. Dia suka maki-maki kita, kita marah tanpa salah. Bahkan teriak, bicara kotor juga selalu dibicarakan di kantor. Bicara kotor yang selalu dia bicarakan di kantor. Mengadu dombakan kami bawahannya, bahkan banyak pekerjaan yang dia berikan ke kami bukan pekerjaan kantor tetapi pekerjaannya pribadi. Bahkan sering dia pakai KTP kami untuk menggadaikan barang emasnya. Jujur Pak, saya hampir menyerah untuk resign dari tempat kerja saya. Tapi saya tahu kalau saya tua, kalau saya berhenti keuangan kami gimana. Tapi saya
Kalau saya berhenti, keuangan kami bagaimana? Terima kasih. 1, kalau dia marah-marah, dia ribut-ribut, kamu harus diam dan jangan membicarakan pimpinanmu kepada teman-temanmu. Jangan membicarakan pimpinanmu kepada teman-temanmu atau ikut ngomongin. Kamu diam, tidak melawan, tidak ngomongin dia. Itu mutlak. Biar dia melihat bahwa kamu beda sendiri. Mata kamu tidak boleh dengan mata marah. Baik Bu. Ya bos. Dia akan lihat kamu beda. Adapun kalau sering pinjam KTP untuk menggadaikan barang emasnya, saya tidak tahu ini maksudnya KTP dipakai itu kenapa. Kamu tanya kepada orang yang tahu hukum, kalau ini membahayakan kamu harus berkata, Bu, saya akan bantu Ibu apa saja, tapi kalau KTP ini jangan Bu, harus berani. Saya bisa bantu Ibu apa saja. Pekerjaan yang bukan pekerjaan kantor, enggak apa-apa, bantu. Bantu dengan rela dan ikhlas. Ibu ini bermasalah jiwa. Dia manusia yang belum lengkap. Jadi maklumlah ya. Kamu harus paham banget dia masalahnya memang bertumpuk-tumpuk. Jadi berkat untuk dia. Dan Roh Kudus akan tolong kamu untuk supaya kamu jadi berkat bagi dia. Ya. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Tuhan memberkati. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Bless you.